Eh, kamu tahu nggak? Kita semua dulu cuma berasal dari satu sel yang mungil banget. Iya, satu sel doang. Meski nyaris tak terlihat dan dia membisu, ia membuat cetak biru kehidupan loh. Terus, gimana caranya satu titik kecil itu bisa tumbuh jadi kayak kita sekarang ya? Yuk kita telusuri perjalanan luar biasa ini dari satu sel sampai jadi manusia seutuhnya. Cerita dimulai saat satu sel sperma bertemu satu sel telur. Proses ini disebut fertilisasi. Terus dari pertemuan itu terbentuk zigot, sel tunggal hasil perpaduan kedua orang tua. Tapi jangan anggap zigot ini santai-santai. Ia langsung membelah diri, terus-menerus lewat pembelahan mitosis. Zigot membelah jadi morula, kumpulan sel kecil, lalu berubah jadi blastula. Bentuknya mulai berongga dan berkembang lagi jadi gastrula. Nah, di fase ini mulai terbentuk 3 lapisan awal tubuh manusia. Ada yang nanti jadi otak dan kulit, ada juga yang jadi jantung dan organ-organ dalam. Inilah awal terbentuknya embrio manusia. Setelah 8 minggu, calon manusia ini resmi disebut janin. Organ-organ mulai terbentuk, detak jantung pertama berdetak, dan kehidupan pun benar-benar dimulai. Setelah 9 bulan di dalam rahim, tibalah momen seorang bayi lahir ke dunia. Dalam 2 tahun pertama, tubuhnya tumbuh super cepat. Berat badan bisa naik berkali-kali lipat. Kepala yang awalnya besar banget, sekitar 1/4 panjang tubuh, perlahan mulai proporsional. Di fase ini, sistem saraf dan otot berkembang pesat. Bayi mulai bisa menoleh, tengkurap, duduk, merangkak, lalu berdiri. Setiap langkah kecil itu butuh koordinasi yang luar biasa. Ia juga mulai belajar bicara, dari celoteh nggak jelas sampai panggilan pertama yang bikin hati meleleh. Di atas usia 2 tahun, tubuh anak-anak makin tinggi, gerakannya juga makin lincah, otot-otot makin terlatih, dan otaknya menyerap info secepat spons kering menyerap air. Ia mulai belajar bahasa, mengenal emosi, dan membangun logikanya sendiri. Dunia terasa sangat besar, dan semuanya pantas ditanya, disentuh, dicoba, meski kadang bikin kita repot. Tapi justru disinilah rasa ingin tahu adalah bahan bakar belajar. Maka biarkan anak bertanya, karena itulah awal dari kecerdasan. Lalu datanglah masa yang sering disebut fase pencarian jati diri. Yap, remaja. Fase di mana tubuh dan pikiran mengalami perubahan besar. Dan kadang kita sendiri bingung dengan diri kita. Antara usia 9-15 tahun, hormon-hormon reproduksi mulai aktif. Suara berubah, tinggi badan melonjak, wajah mulai jerawatan, dan mulai muncul rasa suka pada lawan jenis. Bagi remaja perempuan, hormon estrogen dan progesteron mengatur siklus reproduksi, termasuk terjadinya ovulasi dan menstruasi. Bagi laki-laki, hormon testosteron memicu produksi sperma dan perubahan fisik lainnya. Tapi perubahan ini bukan cuma soal tubuh. Di fase ini, seseorang mulai belajar tentang emosi, tanggung jawab, dan siapa dirinya. Gak heran kalau remaja sering merasa dunia gak ada yang ngerti. Tapi percayalah, itu bagian dari proses tumbuh kembang dirinya.
Setelah badai remaja berlalu, tubuh masuk ke fase yang lebih stabil, usia dewasa. Tubuh mungkin tak lagi bertambah tinggi, tapi isi kepala dan hati terus bertumbuh, membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Di usia 30-an, tubuh mulai memberi sinyal kecil. Rambut putih, metabolisme juga menurun. Bagi perempuan, sekitar usia 45-50, datang masa menopause, berhentinya siklus menstruasi. Bagi laki-laki, produksi sperma perlahan menurun. Tapi jangan salah, di fase ini banyak orang justru berada di puncak keemasan hidupnya. Karena dewasa bukan soal usia, tapi soal siapa yang terus bertumbuh, bahkan saat tubuh mulai melambat. Dari satu sel kecil, lahir seorang manusia. Perjalanan hidup kita bukan cuma ajaib ya, tapi juga mengagumkan secara ilmiah. Jadi, kalau suatu hari kamu berdiri di depan cermin dan bertanya, sebenarnya aku ini siapa? Ingatlah, kamu adalah keajaiban biologis, hasil kerja keras satu sel mungil yang tidak pernah menyerah membelah. Dari satu sel tercipta satu kehidupan, dan dari satu rasa ingin tahu terbuka jutaan pengetahuan. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share untuk terus belajar bareng Mindscape ID. Sampai jumpa di video berikutnya.